Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Korea berjudul Steal My Heart. Bercerita tentang seorang polisi yang harus menangkap mantan pacarnya sendiri. Ya wes, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. 그 순간 놈들의 노림수에 걸려든 Di awal film, kita diperlihatkan tokoh utama kita, bernama Lee Ho-tae. Ia merupakan polisi yang sangat ahli dalam memecahkan kasus kejahatan, sampai-sampai sudah mendapatkan pangkat yang tinggi dalam waktu singkat. Suatu hari, ada sebuah kasus pembunuhan berantai, yang dimana polisi tidak menemukan petunjuk sama sekali. Tapi dengan keahlian Ho-tae, pekerjaan polisi menjadi mudah. Hode pun menemukan tersangkanya. Lalu tak lama kemudian tersangka ditabrak oleh seseorang misterius dan yang menabrak langsung melarikan diri. Tersangka pun dibawa ke rumah sakit. Dalam keadaan kritis, Hote memaksa tersangka untuk berbicara. Hal itu membuat dokter dan wartawan di sana marah karena tersangka masih kritis malah dipaksa berbicara. Lalu tak lama kemudian rekan Hote menelpon kalau di TKP ada sebuah mayat yang belum dikubur, yang berarti orang itu sudah menjadi pelaku utama dari pembunuhan berantai, dan Hote berhasil memecahkan kasusnya. Setelah kasus pembunuhan selesai, Hote harus menangani kasus tabrak lari yang menabrak si pelaku tadi. Hote pun segera mencari petunjuk yang diperlukan. Tak perlu waktu lama bagi Hote, ia sudah menemukan mobil milik pelaku beserta pelakunya, yang ternyata pelakunya adalah seorang perempuan. Saat akan diajak ke kantor polisi, si pelaku tidak mau melepas maskernya. Hal itu membuat Hote kesal dan melepas paksa maskernya, yang ternyata ia adalah mantan pacarnya yang bernama Yoon Ji Sok. Saat perjalanan, Hote menyuruh Eugene untuk membawa SIM atau KTP untuk ditata. Tapi Eugene bilang ia tidak punya SIM, yang sebenarnya saat tabrakan ia masih belajar mobil. Hote pun terkejut dan sedikit marah. Lalu tak lama kemudian, Hote ditelepon kalau rumahnya banjir karena pipa bocor. Mereka berdua pun segera mengepelnya. Karena kondisi Eugene yang masih flu, Hote memutuskan membawanya ke kantor polisi lain kali. Sampai pada malam hari, Hote terkena musibah yang cukup lucu. Besoknya ada rapat mengenai kasus pencurian lukisan langka yang ditangani oleh rivalnya Hote. Dan ternyata setelah diselidiki, tersangkanya ialah Yoon Ji Sok. Ia merupakan seorang ahli dalam mencuri dari kecil untuk membayar hutang ayahnya. Dia bahkan membuka les belajar khusus untuk menjadi pencuri handal. Hote pun terkejut dan langsung melacak keberadaan Yoon Ji Sok. Setelah ketemu, Hote memarahinya. Yoon Ji Sok menampar Hote karena ia mengeluarkan kata kasar. Yoon Ji Sok kemudian minta diantar ke kantor polisi. Di perjalanan, Yoon Ji Sok memberitahu rute tercepat, tapi Hote tidak percaya dan melakukan hal sebaliknya yang Yoon Ji Sok katakan, hingga membuat mereka berdua kecelakaan. Mereka berdua pun pergi ke bengkel. Lalu, tak lama kemudian, rekan Hote memberitahu jika mereka menemukan rekaman CCTV kalau Yoon Jin Sok pergi bersama seorang pria. Karena pria tersebut adalah ia sendiri, Hote segera ke kantor polisi untuk mencegah rekaman CCTV-nya ditonton. Saat perjalanan, Hote lupa memberi kunci rumah. Tapi karena Yoon Ji Sok sudah profesional, ia dengan mudah masuk tanpa kunci. Sesampainya di kantor polisi, Hote berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan harddisknya. Tapi meskipun berusaha,
harddisknya masih bisa terselamatkan. 아 이거 확인해볼게. 오, 야 완전히 할 뻔했는데. 야 네가 Keberuntungan di pihak Hote, rekaman CCTV terhalang karena saat itu Yoon Ji-sok sudah menyadari keberadaan CCTV dan ia langsung menghalangi pandangan dengan sebuah botol agar Hote tidak ketahuan. Di rumah Hote, Yoon Ji-sok bertemu dengan teman Hote dan mengajaknya minum bersama. Teman Hote bilang jika Hote menjadi polisi demi Yoon Ji-sok karena ia pernah bilang ingin mempunyai pasangan seorang polisi. Ternyata rekan Hote dulunya pernah menangani kasus pencurian Yoon Ji-sok. Ternyata pada hari ke-100 mereka pacaran, Yoon Ji-sok akan membelikan sepatu untuk Hote. Tapi di sana ada 2 orang yang melihat Yoon Ji-sok belanja, tapi tidak bisa bayar hutang. 2 orang itu mengambil uang pembayaran sepatu. Sedangkan Yoon Ji-sok lari membawa sepatu yang belum dibayar. Hal itu membuat dirinya ditangkap karena kasus pencurian. Namun beruntung ia dibebaskan. Di perjalanan kembali, Yoon Ji-sok melempar sepatunya ke Hote yang sudah menunggu kedatangannya. Setelah kejadian itu, mereka berdua tidak bertemu sama sekali. Kemudian, Hote sedang mengedit foto lembaran penangkapan Yoon Ji-sok. Ia menambahkan tai lalat agar tidak mirip dengan Yoon Ji-sok. Tapi saat di rumah, muka Yoon Ji-sok benar ada tai lalatnya, yang membuat foto di lembaran semakin mirip dan tidak bisa ditarik karena sudah dicetak. Suatu hari, Yoon Ji-sok bersama muridnya membobol sebuah kafe untuk minum bersama. Tapi tidak diduga, sang pemilik kafe datang. Lalu ada laporan kalau Yoon Ji-sok tertangkap CCTV. Akhirnya para polisi pun segera menuju ke kafe. Hote memberitahu ke Yoon Ji-sok untuk segera kabur sambil menghalangi mobil polisi lainnya. Yoon Ji-sok akhirnya berhasil kabur, tapi Hote malah masuk ke kafe dengan menyamar, yang membuat polisi menganggap kalau dia rekan Yoon Ji-sok. Melihat Hote ditangkap, Yoon Ji-sok langsung menolongnya. Tapi sayangnya saat mereka akan kabur, mereka berdua sudah dikepung. Di saat-saat genting, tiba-tiba ada sebuah mobil datang menyelamatkan mereka berdua. Setelah selamat, sketsa wajah yang mirip wajah Hote telah disebarkan sebagai buronan. Untuk membersihkan nama Yoon Ji-sok agar tidak dipenjara, mereka berdua merencanakan untuk mengembalikan barang-barang curian agar laporannya ditarik. Tapi ada beberapa barang yang harus dikembalikan dengan teknik khusus. Jadi, Hote harus belajar dengan ahlinya. Singkat cerita, mereka berdua berhasil mengembalikan semua barang curian. Walaupun sudah dikembalikan, Yoon Ji-sok masih tetap dicap sebagai buronan. Sampai suatu malam, rekan Hote datang mengajak minum bersama. Tapi saat itu, Hote sedang tidak ada di rumah. Dan rekannya tidak sengaja bertemu dengan Yoon Ji-sok. Sadar jika itu buronan yang dicari, rekan Hote pun segera mengejarnya. Karena keadaan mabuk, rekan Hote pun terjatuh. Ketika di rumah sakit, rekannya pura-pura tidak ingat apa-apa demi Hote. Kemudian Hote diam-diam membuat paspor palsu untuk Yoon Ji-sok pergi. Tapi sebelum pergi, mereka berdua menonton pertandingan baseball. Tapi sayangnya mereka berdua tidak sengaja terekam kamera dan dilihat oleh polisi yang juga menontonnya. Tanpa berlama-lama, para polisi langsung menuju TKP menangkap mereka berdua. Hote menyuruh Yoon Ji-sok untuk segera pergi dengan perahu, sedangkan dirinya akan menghalangi polisi. Tapi Yoon Ji-sok lebih memilih kembali dan memborgol tangannya sendiri agar Hote dianggap sudah menangkapnya. 막을 테니까 걱정하지 말고. 진수가. Karena hal itu, Hote pun naik pangkat menjadi seorang kapten. Sedangkan Ji-sok diinterogasi tentang pria yang menjadi rekannya.
Tapi Yoon Ji Sok tetap tidak mau bicara, meskipun sudah diberikan pengurangan masa tahanan. Melihat Yoon Ji Sok dimarahi habis-habisan, Ho Tae pun langsung menyuruh Yoon Ji Sok untuk bilang jika dialah yang menjadi rekannya. Ho Tae juga menyatakan cintanya sambil menangis. Tapi lucunya mikrofonnya belum dinyalakan. 이 호텔하고 왜 얘기 못해? 나 숨겨주고 너 원망 많이 했어. 마이크 꺼졌다. Karena pengakuan Ho Tae, akhirnya ia diturunkan pangkat dan Yoon Ji Sok dipenjara. Hingga suatu hari para polisi kesusahan untuk mendapatkan barang bukti karena barangnya terdapat di sebuah rumah yang penjagaannya sangat ketat. Ho Tae kemudian mengusulkan untuk meminta bantuan Yoon Ji Sok untuk mengurangi masa tahanannya. 여길 들어갈 수 있는 사람은 단 한 명뿐이죠. CCTV의 유일한 사각지대는 바로 Malamnya, Yoon Ji Sok segera menjalankan misinya dan ia pun berhasil. Di akhir film, terlihat Yoon Ji Sok masih tidak kapok. Saat menjalankan misinya, ia masih sempat-sempatnya mengambil emas batangan. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Steal My Heart. Film ini wajib kalian tonton, karena kita akan disuguhkan dengan adegan romantis juga komedi, yang pastinya bakalan seru. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.